Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai sistem basis data terdistribusi. Nah, untuk membuat sistem basis data terdistribusi ini ada tools atau alat yang kita perlukan untuk melakukan atau membuat sistem basis data terdistribusi. Nah, di sini ada 3 tools yang harus kita install terlebih dahulu agar kita bisa membuat basis data terdistribusinya. Yang pertama ada VS Code, yang kedua ada PostgreSQL karena kita akan menggunakan PostgreSQL untuk sistem basis datanya. Kemudian ada VirtualBox. Dan juga jangan lupa kita akan mendownload file ISO-nya yang akan dijalankan di virtual machine-nya. Nah, untuk mendownload atau menginstal tools-tools ini, mungkin kita akan mulai dari tools yang paling berat terlebih dahulu. Dikarenakan file ISO ini biasanya memiliki file yang berukuran besar sampai bergiga-giga, maka kita akan download VirtualBox terlebih dahulu. Teman-teman bisa cari di sini VirtualBox, kemudian klik yang ini, yang paling atas. Nah, langsung klik tombol download saja, kemudian pilih untuk Windows. Nah, di sini maka akan muncul download di sini. Nah, karena saya sudah mendownload filenya, saya cancel saja. Nah, di sini bisa langsung dibuka file yang sudah di-download. Nah, untuk file ISO ini adalah file dari sistem operasi. Sistem operasi yang akan digunakan atau dijalankan di virtual machine. Bisa berupa Linux, macOS, Windows, dan lainnya. Tapi karena di sini kita akan menggunakan Windows, maka kita download file ISO untuk Windows-nya. Kita akan menggunakan Windows agar lebih familiar saja. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah menggunakan atau tidak familiar dengan Linux, maka di sini kita punya file media creation tools. Bisa langsung di next saja, accept, kemudian next, next lagi, kemudian yes, yes, next lagi, dan install. Nah, cukup mudah ya untuk menginstal VirtualBox ini. Nah, untuk mendapatkan file ISO-nya, buka dari Media Creation Tool. Finish. Maka di sini kita sudah menginstal VirtualBox. Kemudian untuk mendapatkan file ISO-nya, di sini kita menggunakan Media Creation Tool. Dan karena file ISO ini ukurannya besar, sehingga butuh waktu yang agak lama untuk mendownloadnya. Kita tutup terlebih dahulu. Nah, di sini kita create installation media untuk mendapatkan ISO file-nya. Kemudian ini bisa langsung next. Kemudian pilih ISO file. Kemudian next. Nah, maka di sini
teman-teman akan memilih lokasi di mana untuk menempatkan file ini. Ya, seperti untuk mendownload file seperti biasanya. Di sini karena saya sudah pernah mendownloadnya atau sudah ada filenya, jadi saya tidak akan lagi untuk melakukan download kedua kali. Nah, untuk teman-teman yang belum punya, ini bisa langsung save saja. Kemudian filenya mah bisa sesuai dengan keinginan masing-masing. Bisa misalnya Windows 10, kemudian save. Nah, nanti akan melakukan download, kemudian tinggal finish. Maka akan mendapatkan file Windows seperti ini. Nah, untuk saya akan cancel saja. Kemudian saya tutup. Nah, kemudian kita buka untuk VirtualBox-nya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih opsi new, kemudian pilih buat namanya, misalnya Windows 10. Kemudian ISO-nya yang tadi sudah di-download. Kemudian untuk passwordnya bisa diisi sesuai dengan keinginan masing-masing. Dan di sini saya akan membuat passwordnya sama dengan username untuk memudahkan mengingat dari passwordnya. Hostname ini hanya bisa menggunakan nama Windows-nya saja. Jadi kita isi Windows. Kemudian hardware-nya di sini tanda hijau atau warna hijau itu artinya masih batas aman. Sehingga artinya ketika menjalankan VirtualBox ini, komputer teman atau laptop atau PC yang digunakan tidak memberatkan atau tidak menjadi lag. Nah, di sini saya akan menggunakan 4, kemudian untuk RAM-nya saya juga menggunakan 4 GB. Untuk hard disk-nya default di sini ada 50 GB. Nah, untuk pembuatan sistem basis data terdistribusi ini 50 GB itu sudah sangat lebih dari cukup. Jadi teman-teman bisa langsung saja ke finish. Di sini sudah ada. Nah, ini kita tutup terlebih dahulu. Pilih power off the machine. Kemudian klik kanan pada Windows yang tadi sudah dibuat. Setting. Nah, teman-teman sini pilih untuk pada sistem atau klik sistem di sini. Hilangkan tanda centang untuk floppy. Nah, kemudian untuk adapter. Nah, di sini teman-teman pilih host only adapter. Host only adapter ini untuk menghubungkan nantinya antara virtual machine dan host. Jadi bisa dihubungkan dengan IP address-nya tanpa perlu tersambung dengan internet. Nah, tapi kemudian untuk internetnya mungkin untuk beberapa kasus ada yang bisa langsung terhubung, tapi ada juga yang tidak. Nah, kalau teman-teman memiliki kasus yang tidak langsung terhubung dengan internet, pilih ke adapter 2, kemudian centang untuk enable network adapter, kemudian attach-nya pilih untuk bridge adapter. Bridge adapter ini nantinya berfungsi untuk menghubungkan internet yang sama. Jadi kalau hostnya pakai internet ini, maka otomatis tersambung di virtual machine yang digunakan. Kemudian oke. Nah, sebelum itu kita klik kanan lagi, kemudian pilih Show in Explorer. Nah, di sini teman-teman hapus atau delete file yang
unattended sekian-sekian, langsung delete saja. Karena kalau tidak nanti ketika membuka atau ingin menginstal Windows akan muncul notifikasi file some file unattended something something gitu. Jadi harus dihapus dahulu, kemudian teman-teman bisa start. Atau bisa juga klik 2 kali pada Windows 10-nya. Nah, di sini akan masuk kepada proses penginstalan Windows. Nah, teman-teman bisa pilih next, install now. Kemudian untuk di sini klik I don't have a product key. Kemudian pilih window home saja, langsung next. Kemudian accept, next lagi. Nah, untuk di sini pilih yang menu custom install window only, advanced. Nah, kemudian bisa langsung klik next lagi. Maka kita akan menuju ke proses instalasi. Nah, proses instalasi ini biasanya memakan waktu yang lama. Dan karena saya juga sudah memiliki satu Windows yang sudah saya install, mungkin untuk teman-teman yang sedikit memiliki kesulitan, misalnya mengenai penginstalan Windows ini, bisa cari di Google atau di YouTube, itu sangat mudah untuk melakukan penginstalan Windows. Cukup dengan next saja sampai selesai. Hanya saja memang waktunya biasanya memakan waktu yang cukup lama. Nah, di sini kita bisa cari, sudah ada banyak tutor ya cara untuk menginstal Windows. Kalau ada yang kesulitan cara menginstal Windows. Nah, untuk yang ini saya akan call saja. Nah, karena Windows-nya sudah diinstal, maka kita akan menginstal Postgre dan VS Code. Teman-teman bisa cari PostgreSQL, kemudian klik yang paling atas, kemudian pilih opsi download, pilih untuk Windows atau Linux, kalau teman-teman ada yang pakai Linux. Kemudian pilih download the installer. Nah, di sini hanya Windows-nya hanya support yang 64 bit. Jadi kalau masih ada yang menggunakan 32 bit, itu tidak bisa. Pilih yang versi terbaru saja, kemudian download. Nanti akan muncul di sini SQL. Nah, karena saya juga sudah mendownloadnya, jadi yang ini saya close saja. Kemudian kita buka untuk file PostgreSQL-nya. Yes. Kita juga bisa langsung untuk menuju ke mendownload ke VS Code ya. Karena VS Code ini filenya kecil ya. Jadi download dan instalasinya juga cepat. Bisa langsung
pilih download for Windows dan nanti akan download juga. Tinggal buka file VS Code-nya, kemudian accept the agreement, kemudian create a desktop icon. Nah, nanti untuk Windows di VirtualBox juga kita download dan install untuk VS Code dan PostgreSQL-nya. Nah, ini untuk penginstalan dari PostgreSQL-nya, klik next. Ini untuk directory. Untuk stack builder ini adalah additional atau opsional sehingga tidak terlalu diperlukan untuk saat ini. Jadi kita hilangkan centang untuk stack buildernya, kemudian next, next lagi. Nah, untuk passwordnya, ketika teman-teman menginstal pertama kali, maka user yang pertama kali akan default dengan nama Postgres. Nah, karena saya di sini untuk memudahkan mengingat dari passwordnya, saya akan buat sama dengan username-nya, yaitu Postgres. Kemudian bisa langsung next. Untuk portnya sudah default, jadi jangan diubah terlebih dahulu. Untuk lokasinya juga default, kita bisa langsung next, kemudian next lagi. Nah, maka akan menuju ke proses penginstalan PostgreSQL. Nah, sambil menunggu dari penginstalan PostgreSQL, kita kembali ke VS Code-nya, bisa langsung launch. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian, yang dibutuhkan untuk melakukan pembuatan basis data terdistribusi, kita perlu extension yang namanya database client, yang ini. Jadi kita bisa langsung klik install di sini. Dan ini juga nanti kita akan install di VS Code di VirtualBox. Nah, di sini kita coba buka. Nah, kalau teman-teman sudah menginstal Windows yang tadi dari VirtualBox-nya, maka tampilannya
kurang lebih seperti ini. Dan di sini juga saya sudah menginstal dari Visual Studio Code untuk di virtual machine-nya. Dan juga saya sudah menginstal dari database client-nya di sini. Nah, sebelum itu kita akan melakukan ping dari host ke VM dan sebaliknya untuk tahu apakah antara virtual machine dan host itu sudah terhubung atau belum gitu. Bisa buka CMD, kemudian run as administrator. Teman-teman ketikkan ipconfig untuk melihat dari IP dari Windows di VM. Kemudian di sini juga kita buka untuk hostnya. Kita juga buka CMD. Kemudian ketik juga ipconfig. Nah, di sini kita perlu untuk menyeting dulu IP address yang terhubung ke virtual machine. Caranya adalah teman-teman pencet Windows plus R, kemudian di sini ketikkan ncpa titik atau dot cpl, kemudian oke. Buka juga di VM-nya, kemudian oke. Nah, di sini terlihat ya, yang tadi ini adalah dari yang bridge adapter untuk ke network. Di sini terlihat network ya, artinya sudah terhubung ke internet. Kemudian ini untuk yang Ethernet host only adapter yang akan dihubungkan atau menghubungkan antara host dan VM. Bisa langsung klik kanan, kemudian pilih properties. Kemudian pilih yang Internet Protocol version 4 TCP IPv4. Nah, di sini teman-teman pilih yang use the following IP address, kemudian isi dengan 192.168.10.2 untuk yang di sini. Nah, di sini kita pilih yang virtual box. Untuk dari hostnya, kita pilih yang virtual box host only Ethernet adapter. Klik kanan, kemudian properties, kemudian pilih Internet Protocol version 4. Nah, di sini kita akan pilih yang use the following IP address dan ganti dengan 10. Agar untuk memudahkan mengingat. Kemudian 1 untuk host. Oke.
2 untuk VM. Kemudian oke. Oke. Kemudian kembali ke CMD, kita coba ping. Nah, di sini bisa ya dari VM ke host. Kita coba dari host ke VM. Salah. Ini. Nah, kalau di sini ada tulisannya destination host unreachable, teman-teman bisa coba matikan firewall-nya terlebih dahulu dengan ini ya, net sh adv firewall set all profile state out. Oke, maka kita coba lagi untuk ping. Nah, di sini sebenarnya kalau sudah phase shift 4, artinya sudah bisa ya, sudah terhubung. Nah, masih belum ditutup ya. Nah, ini sudah bisa artinya. Sudah terhubung ya antara host dengan VM. Kemudian sekarang tinggal untuk PostgreSQL. Ini kita bisa tutup lagi CMD-nya.
ulangi sedikit lagi ya. Nah, sudah selesai maka kita klik finish. Nah, di sini kalau cara mengeceknya kita ke CMD dulu. Kemudian run as administration lagi. Yes. Teman-teman bisa ketikkan P SQL min version. Nah, di sini PSQL is not recognized. Artinya environment dari PostgreSQL ini belum ada ya. Jadi kita tambahkan dulu manual. Caranya yaitu Windows plus R lagi. Kemudian di sini sysdm .cpl. Maka teman-teman akan muncul tampilan seperti ini. Sistem properties ya. Kita ke advanced. Kemudian pilih environment variable. Nah, di sini kita pilih path, kemudian klik new. Salah, klik edit. Nah, di sini kita tambahkan dari folder address ya. Folder address dari PostgreSQL folder bin. Nah, ketika teman-teman sudah masuk ke folder bin, di sini, klik di sini. Nah, maka kita kopikan yang ini. Sudah di copy, kemudian klik new. Kemudian kopikan, paste. Kemudian oke. 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 Nah, kita cek lagi di sini. Di SQL version. Kita buka ulang lagi CMD. PSQL version. Nah, di sini sudah ada ya. PSQL, PostgreSQL versi 17.5. Nah, untuk masuk ke atau menggunakannya di SQL min U besar username-nya Postgres. Kemudian enter. Nah, masukkan passwordnya tadi yang kita sudah buat karena saya buatnya sama dengan username, maka masukkan Postgres juga. Tapi di sini dia tidak akan muncul ya, tidak nampak ya. Ketikkan saja, kemudian enter. Nah, di sini sudah masuk. Teman-teman bisa menggunakan atau mengakses PostgreSQL di CMD. Nah, yang sama juga kita lakukan di VM-nya. Gitu. Kita install dari Postgre-nya, download dulu, kemudian install, gitu kan. Kita masuk ke sistemnya juga. Kalau sudah diinstal, kemudian masuk lagi ke sysdm cpl environment, kemudian path, edit. Nah, di sini saya sudah memasukkannya ya untuk yang di VM. Kemudian oke, CMD, run as administrator. Kemudian kita cek ya di SQL min version. Nah, di sini juga sudah ada. Nah, jadi itulah cara menginstal ya apa-apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sistem basis data terdistribusi. Nanti selanjutnya kita akan bahas cara membuatnya. Untuk kali ini kita bahas instalasinya dan konfigurasinya terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih.